Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada diagnosis waham. Yang pertama, kita awali dari definisi atau pengertian waham. Di sini, waham merupakan keyakinan yang keliru tentang isi pikiran yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi di sini ketika nanti kita mengkaji pasien dengan waham, pasien akan menyampaikan isi pikirannya yang isi pikirannya ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi contohnya begini, ada pasien dia punya keyakinan bahwa dirinya ini adalah seorang dokter, tetapi orang sekitarnya ini tahu bahwa dia bukan seorang dokter, dan orang sekitar ini menyampaikan bahwa kami ini bukan dokter. Nah, tetapi pasien tetap mempertahankan keyakinannya tersebut secara kuat dan terus-menerus. Yang ditunjukkan dengan apa? Yang ditunjukkan dengan perilakunya akan meyakini bahwa dirinya ini seorang dokter. Jadi perilakunya sama dengan perilakunya dokter, aktivitas yang dia lakukan sama dengan aktivitas yang dimiliki dokter, misalnya memeriksa, ya, memberi obat dan sebagainya. Bahkan pakaian. Nah, pakaian yang digunakan pasien pun juga nanti sama dengan pakaian yang biasa digunakan oleh dokter, misalnya menggunakan jas putih. Nah, itu adalah definisi dari waham. Jadi, pasien ini memiliki keyakinan yang keliru tentang isi pikiran yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ketika sudah dibuktikan bahwa keyakinannya itu keliru, pasien ini juga tetap mempertahankan secara kuat dan terus-menerus. Dan ketika pasien ini berinteraksi dengan orang lain dan dengan orang yang baru, gitu, dia akan memperkenalkan dirinya sesuai dengan keyakinan yang ada dalam pikirannya. Kalau dia meyakini bahwa dirinya itu dokter, dia akan menyampaikan atau berkenalan dengan orang lain bahwa dia adalah dokter dan berperilaku seperti dokter. Berikut adalah jenis-jenis dari waham. Di sini yang pertama adalah waham kebesaran. Waham kebesaran di sini definisinya adalah meyakini bahwa pasien ini memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus yang diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, contohnya, saya ini pejabat di Departemen Kesehatan loh, atau saya punya tambang emas. Atau seperti yang saya contohkan tadi di definisi waham, saya ini dokter, ya, saya ini guru, saya ini artis. Nah, itu adalah contoh dari waham kebesaran. Yang kedua di sini adalah waham agama. Di sini waham agama, pasien ini memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan, diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya di sini, kalau saya mau masuk surga, saya harus menggunakan pakaian putih setiap hari. Atau misalkan ada pasien yang berkeyakinan sebagai seorang nabi atau pembawa agama yang baru, atau misalkan dia adalah wali. Nah, itu adalah contoh dari pasien dengan waham yang jenisnya adalah waham agama. Yang berikutnya adalah waham curiga. Di sini pasien meyakini bahwa ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan atau mencederai dirinya, yang keyakinan ini diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya di sini, saya tahu seluruh saudara saya ingin menghancurkan hidup saya karena mereka iri dengan kesuksesan saya. Nah, ini adalah contoh dari waham curiga. Atau contoh lain, misalkan pasien ini tidak mau makan sama sekali makanan yang diberikan oleh orang lain karena dia curiga bahwa makanan ini ada racunnya. Nah, ini adalah contoh dari waham curiga. Yang berikutnya lagi di sini adalah waham somatik. Nah, waham somatik di sini, pasien ini meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu atau terserang penyakit yang diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya di sini, pasien meyakini bahwa dirinya sakit kanker. Ya, saya sakit kanker.
Tetapi setelah pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan bahwa pasien ini menderita kanker, tetapi pasien terus mengatakan bahwa ia terserang kanker. Nah, ini adalah contoh dari waham somatik. Dan ciri khas dari waham ini, ketika pasien ini sudah disampaikan, diberitahukan, dibuktikan bahwa keyakinan yang dia yakini itu salah, dia tetap berkeyakinan kuat dan kokoh dengan keyakinannya tersebut, ya. Itu adalah ciri-ciri dari waham. Tetapi nanti kalau kita bertemu dengan pasien, kemudian dia punya keyakinan tertentu, meyakini hal-hal tertentu, kemudian ketika dibuktikan bahwa hal yang dia yakini itu salah dan pasien itu setuju, itu bukan waham, gitu ya. Kalau waham, ketika sudah dibuktikan bahwa itu salah, pasien ini tetap ya bersikukuh dengan keyakinan yang dimiliki, ya. Itu adalah waham. Berikutnya lagi di sini adalah waham nihilistik, ya. Di sini pasien meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia atau meninggal. Diucapkan berulang kali tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya di sini pasien meyakini bahwa dirinya berada di dalam kubur dan semua yang ada di sekitarnya dia adalah roh-roh. Nah, ini adalah contoh dari waham nihilistik. Dalam proses asuhan keperawatan, ketika di tahap pengkajian, kita harus bisa menemukan data-data subjektif maupun objektif. Data subjektif objektif inilah nanti yang akan membantu kita untuk merumuskan diagnosis waham. Di sini data subjektif pada pasien dengan diagnosis waham adalah mengungkapkan isi waham. Kemudian merasa sulit berkonsentrasi, merasa khawatir. Ini yang disampaikan oleh pasien dengan diagnosis waham, sehingga data-data ini disebut sebagai data subjektif. Kemudian data objektifnya di sini adalah menunjukkan perilaku sesuai dengan isi wahamnya. Misalnya pasien memiliki waham kebesaran, meyakini dirinya sebagai seorang artis misalkan. Nah, dia perilakunya sesuai dengan perilaku artis. Ya, make up tebal gitu ya, baju yang bagus ya, pakai sepatu yang bagus. Nah, itu adalah contohnya dari perilaku sesuai dengan isi waham. Kemudian isi pikir tidak sesuai dengan realitas. Jadi apa yang dia yakini atau wahamnya ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian isi pembicaraan sulit dimengerti, curiga berlebihan ya pada pasien-pasien dengan waham curiga. Kemudian waham berlebihan, waspada berlebihan. Kemudian sikap menentang atau permusuhan, wajah tegang, ada pola tidur berubah gitu ya. Kemudian tidak mampu mengambil keputusan serta flight of idea. Jadi pasien ini idenya melompat-lompat. Yang berikutnya, hal yang harus dikaji adalah faktor predisposisi. Di sini faktor predisposisi merupakan faktor yang melatar belakangi munculnya gejala gangguan jiwa atau munculnya gangguan jiwa yang rentang waktunya ini lebih dari 6 bulan ya. Jadi misalnya hari ini adalah muncul gejala gangguan jiwanya, kemudian kita tarik mundur ke belakang sampai 6 bulan. Nah, lebih dari 6 bulan ke belakang itulah yang dinamakan dengan faktor predisposisi. Kalau 6 bulan ke belakang sejak hari ini misalnya muncul gejala gangguan jiwanya, itu disebut sebagai faktor presipitasi. Nah, sekarang apa saja yang harus kita kaji dalam faktor predisposisi ini? Yang pertama, secara biologis. Di sini secara biologis ada kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan seseorang terkena gangguan jiwa, yang bisa salah satu gejalanya adalah waham, yaitu gangguan perkembangan. Jadi ada gangguan pada proses tumbuh kembang pada saat pasien ini kecil gitu ya, entah terjadinya pada saat bayi atau pada usia toddler atau pada saat preschool atau pada saat anak usia sekolah gitu ya. Jadi ada gangguan perkembangan atau gangguan tumbuh kembang. Kemudian ada gangguan atau kerusakan pada fungsi otak atau sistem saraf pusat (SSP). Misalnya
pasca kecelakaan gitu ya, kepalanya terbentur atau ada tumor di otak, ada perdarahan di otak, ini juga bisa mengakibatkan atau menjadi faktor predisposisi munculnya gejala gangguan jiwa. Kemudian yang berikutnya adalah genetis, ya, jadi riwayat keturunan. Jadi misalnya ada anggota keluarga, ibunya, ayahnya, atau neneknya punya gangguan jiwa, ini secara genetis bisa diturunkan ke anak cucunya, intinya yang sedarah, ya, karena ini adalah faktor biologis. Kemudian yang berikutnya di sini adalah psikologis. Jadi contoh dari psikologis di sini adalah sikap dan keadaan keluarga serta lingkungan. Nah, jadi bagaimana keluarga, lingkungan ini memperlakukan pasien tersebut, gitu ya. Apakah diberlakukan secara baik atau tidak, atau sering dibully, atau sering dihina, ya, sering dicaci maki. Nah, kondisi-kondisi seperti ini bisa menjadi faktor predisposisi untuk memunculkan gejala gangguan jiwa. Kemudian pola asuh yang salah pada masa kanak-kanak, ya. Misalkan tidak ada kasih sayang, kemudian diwarnai kekerasan dalam rumah tangga, atau misalkan sering dimarahi, atau kemudian ditinggal oleh keluarga yang dicintai. Nah, itu adalah contoh-contoh dari faktor predisposisi secara psikologis. Kemudian yang berikutnya adalah sosial budaya. Sosial budaya di sini contohnya adalah kemiskinan, ya. Jadi kondisi kemiskinan, ya, tidak punya uang dan sebagainya, ini bisa menjadi faktor predisposisi munculnya gejala gangguan jiwa. Kemudian konflik sosial budaya, contohnya kerusuhan, peperangan, gitu ya. Kemudian ada juga di sini kehidupan yang terisolir dan stres yang menumpuk. Nah, ini juga bisa mengakibatkan atau menjadi faktor predisposisi munculnya gejala gangguan jiwa. Ya, ini adalah faktor predisposisi yang harus kita kaji pada pasien kita. Yang berikutnya yang harus kita kaji selain faktor predisposisi adalah faktor presipitasi. Di sini faktor presipitasi merupakan faktor yang mencetuskan munculnya gejala gangguan jiwa. Kalau kita melihat dari rentang waktu, faktor presipitasi ini adalah sebuah peristiwa atau kondisi tertentu yang memunculkan atau memicu munculnya gejala gangguan jiwa dilihat dari 6 bulan ke belakang sebelum munculnya gejala gangguan jiwa. Jadi misalnya hari ini adalah munculnya gejala gangguan jiwa, kita tarik mundur ke belakang sampai 6 bulan. Nah, ada kondisi apa, ada peristiwa apa yang bisa memunculkan gejala gangguan jiwa. Nah, apa saja di sini contoh dari faktor presipitasi? Ada 3 hal di sini, yaitu secara biologis, secara psikologis, dan juga sosial budaya. Secara biologis, contohnya misalkan di sini kurang nutrisi. Kemudian ada gangguan kesehatan secara umum, ya, misalkan menderita penyakit jantung, kanker, atau mengalami trauma kepala atau sakit panas hingga kejang-kejang. Jadi merusak yang ada di otak, ya. Kemudian sensitivitas biologi, misalnya terpapar obat atau racun atau keracunan, karbon dioksida, kemudian gejala putus obat atau alkohol. Nah, kalau untuk genetis ini tidak masuk di faktor presipitasi, tetapi masuk pada faktor predisposisi. Kemudian yang berikutnya adalah faktor psikologis atau secara psikologis. Contohnya di sini mengalami hambatan atau gangguan dalam keterampilan komunikasi verbal. Kemudian adanya kepribadian menutup diri dan ketidakmampuan mempercayai orang lain dan mudah cemas atau panik, ya. Kemudian ada pengalaman masa lalu lain yang tidak menyenangkan, misalnya menjadi korban aniaya fisik, ya, aniaya seksual maupun sebagai pelaku. Jadi misalnya habis diperkosa, atau misalkan memperkosa orang, atau dibully, atau dipukuli, ya, atau melihat, gitu ya. Jadi dalam aniaya fisik atau aniaya seksual atau kondisi kekerasan di sini
pasien ini bisa dalam posisi sebagai korban, bisa sebagai pelaku atau saksi ya. Jadi melihat saja ini juga bisa memicu munculnya gejala gangguan kejiwaan. Kemudian yang ketiga adalah secara sosial budaya. Contohnya di sini adalah usia. Lansia ini menjadi isolasi sosial atau depresi pada kehidupan akhir ya. Jadi khususnya pada lansia-lansia yang memang secara tumbuh kembang dia tidak mampu mencapai tahap perkembangan yang seharusnya. Ya, kemudian pendidikan rendah atau putus sekolah, ya, gagal sekolah, gitu ya. Kemudian pendapatan rendah, di PHK ya, tidak punya pekerjaan ya, kemudian status sosial yang jelek ya, tidak terlibat dalam kegiatan di masyarakat atau latar belakang budaya, tidak dapat menjalankan agama atau keyakinan ya, kemudian keikutsertaan dalam politik tetapi tidak bisa dilakukan, misalnya gagal jadi wali kota, gagal jadi anggota parlemen ya, itu bisa memicu munculnya gejala gangguan jiwa. Kemudian pengalaman sosial buruk ya, dan tidak mendapatkan atau tidak dapat menjalankan peran sosial. Ini adalah contoh-contoh hal-hal yang bisa menjadi faktor presipitasi munculnya gejala gangguan jiwa. Untuk diagnosis keperawatan yang bisa kita dokumentasikan di dalam asuan keperawatan adalah WAHAM. Jadi di sini WAHAM sesuai dengan literatur yang saya ambil dari buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI tahun 2017. Tapi di beberapa literatur ada yang menyebutkan juga dengan gangguan proses pikir WAHAM. Berikutnya di sini adalah tindakan keperawatan. Jadi untuk tindakan keperawatan di sini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tindakan keperawatan untuk pasien, kemudian yang kedua adalah tindakan keperawatan untuk keluarga dari pasien yang mengalami gangguan jiwa. Kita awali dari tindakan keperawatan untuk pasien. Tujuan yang ingin kita capai ketika kita memberikan tindakan keperawatan pada pasien dengan WAHAM, di sini ada beberapa. Yang pertama, pasien di sini mampu mengidentifikasi penyebab, kemudian tanda dan gejala, serta akibat dari WAHAM. Kemudian, pasien mampu melakukan latihan orientasi realita. Jadi, memanggil nama, orientasi waktu, kemudian orientasi orang, serta tempat dan lingkungan. Kemudian, pasien di sini mampu minum obat dengan prinsip 6 benar minum obat. Kemudian tahu tentang manfaat serta keuntungan minum obat dan kerugian ketika obat ini tidak diminum secara rutin atau tidak diminum sama sekali. Kemudian pasien di sini mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat wahamnya. Jadi tujuannya di sini adalah memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi karena pasien sibuk dengan aktivitas sesuai dengan isi wahamnya atau keyakinan yang dia yakini sehingga banyak melalaikan pemenuhan kebutuhan dasar. Makanya di sini tindakan keperawatan diberikan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pasien. Kemudian yang terakhir tujuannya yang ingin dicapai adalah melakukan kegiatan atau aspek positif yang dipilih. Jadi pasien ini mampu melakukan hal-hal atau kemampuan yang bisa dilakukan pasien. Tindakan untuk pasiennya yang pertama di sini adalah menjelaskan tanda dan gejala, kemudian penyebab serta akibat waham dan melatih latihan orientasi realita. Di sini apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengidentifikasi tanda dan gejala, kemudian penyebab dan akibat waham. Jadi kita berkomunikasi dengan pasien, kita identifikasi tanda dan gejala wahamnya, kemudian penyebabnya, serta akibat waham. Jadi kita sampaikan apa hasil dari pengkajian kita ke pasien agar pasien ini paham dengan apa yang sedang dia alami. Ya, kita sampaikan ke pasien.
Walaupun nanti pasien ini juga akan tetap kuat dengan keyakinannya karena ini pasien waham, tetap saja tanda dan gejala, penyebab, kemudian akibatnya ini tetap kita sampaikan ke pasien. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan cara mengendalikan waham dengan orientasi realita, ya. Jadi memanggil nama pasien, ya, kemudian orientasikan waktu, sekarang ini siang, pagi, atau malam, atau jam, kalau misalkan pasien mampu mengenali jam. Kemudian kita orientasikan juga dengan orang yang ada di sekitar pasien dan tempat sekarang dia berada. Jadi tujuannya kenapa di sini harus diorientasikan ke realita, karena kondisi sekarang pasien tidak berada dalam realita. Dia berada dalam keyakinannya, sehingga aktivitasnya, semuanya, tempat dan sebagainya sesuai dengan apa yang dia yakini. Makanya di sini kita bantu pasien untuk kembali ke dunia nyata, kembali ke kenyataan. Jadi kita caranya memanggil nama pasien dengan namanya, tidak dengan panggilan yang dia yakini di dalam waham, misalkan dia dokter atau dia artis, kita tidak boleh dengan memanggil dengan kata tersebut, tapi kita panggil nama yang seharusnya pasien itu dipanggil, ya. Kemudian kita orientasikan waktu, orang dan tempat serta lingkungannya, bahwa pasien sekarang berada di rumah sakit, ya, bukan berada di tempat konser atau tempat membuat drama dan sebagainya. Kalau misalkan pasien ini berkeyakinan menjadi artis. Kemudian yang berikutnya adalah melatih pasien ini untuk memasukkan kegiatan orientasi realita ini dalam jadwal kegiatan harian, ya. Jadi kita buatkan jadwal, kita sepakati bersama pasien bahwa setiap pagi misalkan, atau setiap sore, atau sehari 2 kali pasien ini harus berlatih kegiatan orientasi realita, ya. Ini adalah tindakan yang pertama untuk pasien. Kemudian tindakan yang kedua untuk pasien di sini adalah menjelaskan dan melatih pasien ini minum obat dengan prinsip 6 benar minum obat, ya. Kemudian menjelaskan tentang manfaat atau keuntungan minum obat dan kerugian tidak minum obat. Itu dijelaskan semua ke pasien. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk tindakan ini. Yang pertama adalah menjelaskan tentang obat yang diminum. Jadi 6 benar di sini, ya. Jenis atau nama obat, kemudian dosis, frekuensi, cara, orang, dan kontinuitas minum obat. Ini yang harus dijelaskan ke pasien. Jadi 6 benar di sini adalah yang terakhir, kontinuitas minum obat. Jadi keteraturan dalam minum obat. Jangan sampai pasien ini nanti putus obat atau mengurangi dosis sendiri. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi kita benar-benar tekankan di sini tentang aturan dalam minum obat yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah mendiskusikan manfaat minum obat dan kerugian tidak minum obat dengan pasiennya. Kita sampaikan bahwa dengan minum obat ini pasien akan merasakan manfaat apa saja, kemudian kerugiannya apa saja yang akan dialami oleh pasien, ya. Kemudian melatih pasien ini cara minum obat secara teratur, ya. Jadi dilatih minum sesuai dengan jadwal, ya. Kemudian melatih pasien memasukkan kegiatan minum obat secara teratur ke dalam jadwal kegiatan harian. Jadi jadwalnya minum obat pasien ini dimasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Jadi bukan membuat jadwal sendiri, tapi jadwalnya minum obat pasien dibuat jadwal harian. Misalkan pasien ini harus minum obat 3 kali sehari atau 2 kali sehari, ya. Ini kita buatkan jadwal agar pasien ini ingat, ya, kapan saja dia harus meminum obat, ya. Ketika kita mendiskusikan atau menjelaskan manfaat minum obat dan kerugian tidak minum obat, kita sampaikan saja adalah hal-hal yang sekarang dialami oleh pasien. Misalkan dengan dia sibuk dengan wahamnya, apa saja yang terlalaikan, ya. Misalkan lupa makan, ya, lupa mandi, ya, jadi mondar-mandir atau ngomong ngelantur dan sebagainya. Nah, itu disampaikan sebagai bentuk kerugian karena dia tidak minum obat, ya. Kalau manfaatnya, ya manfaatnya
kita sampaikan bahwa nanti dengan minum obat kondisi pasien ini akan membaik gitu ya, tidak mondar-mandir lagi, tidak berbicara ngelantur ya, bisa lebih konsentrasi ya, sesuai dengan tanda gejala yang dialami oleh pasien. Intinya ketika kita mendiskusikan manfaat minum obat dan kerugian tidak minum obat. Yang ketiga di sini adalah melatih cara pemenuhan kebutuhan dasar. Kenapa di sini kita harus melatih cara pemenuhan kebutuhan dasar? Karena pasien dengan gangguan waham, pasien ini perilakunya, aktivitasnya sesuai dengan isi wahamnya. Jadi dia banyak melewatkan hal yang remeh seperti pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar contohnya di sini mandi, ya, kemudian makan dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain. Makanya di sini kita latihkan kembali cara pemenuhan kebutuhan dasar. Caranya dengan bagaimana? Yang pertama, menjelaskan cara memenuhi kebutuhan klien atau kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi akibat wahamnya dan kemampuan memenuhi kebutuhannya. Jadi kita identifikasi kebutuhan apa saja yang dilupakan oleh pasien, yang dilalaikan oleh pasien. Misalnya harusnya dia pagi mandi, dia lupa mandi, kita identifikasi. Jadi kita bisa tanyakan ke pasien, Bapak, Ibu, setelah bangun tidur sampai tidur kembali biasanya aktivitasnya apa saja, kita tanyakan. Nah, kemudian ditanyakan lagi, nah sekarang kalau bangun tidur sama sampai tidur kembali aktivitasnya apa saja. Nah dari situ kita nanti bantu pasien untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang terlewatkan, sehingga nanti kita bisa membantu untuk memenuhinya. Selain mengidentifikasi kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi, kita juga harus mengidentifikasi kemampuannya pasien untuk memenuhi. Kalau memang pasien ini sulit untuk memenuhinya sendiri, berarti harus ada pendampingan, baik itu pendampingan perawat atau pendampingan keluarga. Tetapi kalau pasien ini mampu secara mandiri, ya biarkan pasien ini untuk melakukan secara mandiri. Kemudian yang berikutnya di sini adalah melatih pasien memasukkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar ini dalam jadwal kegiatan harian. Jadi kita jadwal kapan saja pasien ini harus melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Misalnya kapan dia harus mandi, kapan dia harus makan, kapan dia harus ganti baju, ya, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang lainnya. Jadi kita jadwalkan waktunya kapan dia harus memenuhi. Kemudian yang berikutnya di sini adalah melatih kemampuan positif yang dimiliki oleh pasien. Jadi kita yang pertama menjelaskan kemampuan positif yang dimiliki pasien. Kita identifikasi kemampuan apa saja yang dimiliki oleh pasien. Tentunya kemampuan yang tidak terkait dengan waham, ya, karena kalau terkait dengan waham justru nanti akan semakin mendukung wahamnya, gitu ya. Jadi usahakan ketika kita mengidentifikasi kemampuannya pasien ini, kemampuan yang tidak terkait dengan waham. Atau misalkan kita cara bertanyanya dengan cara hobi apa yang biasa dilakukan pasien, atau kalau misalkan pasien paham dengan kata kemampuan, ya bisa kita tanyakan dengan kemampuan atau aktivitas apa saja yang biasa dilakukan, ya. Kemudian melatih kemampuan positif yang dipilih. Jadi hobi atau aktivitas yang tadi sudah kita identifikasi, kita sampaikan ke pasien untuk dipilih mana yang akan dilatihkan. Ya, tentunya kemampuan ini kemampuan yang sebelum sakit, ya. Kalau misalkan setelah sakit atau pada saat kondisi waham, ini rentan nanti khawatirnya terkait dengan waham, ya. Jadi kita bertanyanya hobi ketika bapak atau ibu sebelum dirawat di rumah sakit atau sebelum sakit, ya. Kemudian yang terakhir adalah melatih pasien ini kapan harus melakukan kegiatan tersebut, kegiatan positif atau kemampuan positif atau hobi yang positif tadi. Dengan cara apa? Kita sama-sama dengan pasien membuat jadwal, ya, jadwal harian, kapan waktu kemampuan ini harus dilatihkan. Tujuannya kenapa kita harus melatihkan kemampuan positif ini, ya tujuannya agar pasien ini kembali ke realita. Jadi dia harus melakukan kemampuan-kemampuan yang memang biasa dia lakukan sebelum dia sakit. Jadi mengembalikan dia ke aktivitas yang nyata.
Setelah kita belajar tindakan keperawatan untuk pasien, sekarang kita belajar mengenai tindakan apa saja yang harus diberikan kepada keluarga pasien. Karena dalam keperawatan jiwa, yang dirawat ini bukan pasiennya saja, tetapi keluarga juga harus diberikan intervensi, karena nanti pasien ini akan kembali ke keluarga. Kalau keluarga tidak mampu merawat, maka pasien ini akan kembali lagi ke rumah sakit, ya, dirawat kembali. Tetapi ketika keluarga ini sudah dilatih bagaimana cara merawat pasien dengan gangguan jiwa, tentunya khususnya waham di sini, maka angka kekambuhan ini bisa ditekan. Jadi pasien ini tidak kembali lagi untuk dirawat di rumah sakit. Tujuan yang harus dicapai ketika kita memberikan tindakan kepada keluarga adalah keluarga ini mampu yang pertama mengenal masalah waham. Apa itu waham? Keluarga harus mampu mengenalnya. Kemudian keluarga mampu mengambil keputusan untuk merawat klien waham atau pasien waham. Kemudian mampu merawat pasien waham. Kemudian mampu menciptakan lingkungan yang terapeutik untuk pasien waham, dan mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk follow up kesehatan pasien dan dapat mencegah kekambuhan. Ya, jadi nanti ketika pasien ini sudah di rumah, apa saja yang harus dilakukan keluarga ketika pasien ini obatnya habis, ya. Kemudian ketika ada kekambuhan, dia harus bagaimana. Nah, ini nanti harus dijelaskan ke pasien. Yang pertama, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, tindakan untuk keluarganya adalah menjelaskan klien waham. Jadi kita yang pertama identifikasi masalah keluarga dalam merawat pasien atau keluarganya ini dengan gangguan waham. Kemudian kita jelaskan pengertian, tanda gejala, dan proses terjadinya waham kepada pasien. Ya. Kemudian yang kedua, kita diskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien waham dengan cara kita diskusikan masalahnya tersebut, akibatnya, dan anjurkan keluarga untuk selalu merawat pasien ini dengan benar. Ya, itu adalah dua tindakan pertama untuk keluarga, yaitu menjelaskan tentang penyakitnya dan mendiskusikan masalah serta akibat yang ditimbulkan pada pasien-pasien dengan waham. Kemudian yang berikutnya di sini yang ketiga adalah menjelaskan dan melatih keluarga cara merawat pasien waham atau klien dengan waham. Yang pertama kita jelaskan cara merawatnya, kemudian kita motivasi, kita bimbing, dan kita beri pujian kepada klien untuk latihan orientasi realita. Kemudian kita motivasi, kita bimbing, kita beri pujian kepada klien untuk minum obat dengan prinsip 6 benar. Kemudian kita motivasi, kita bimbing, dan kita beri pujian kepada klien untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi karena waham dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian kita motivasi, kita bimbing, dan kita beri pujian kepada klien untuk latihan kemampuan positif yang dimiliki. Jadi kita dalam menjelaskan cara merawat pasien waham atau melatih keluarga dalam merawat pasien waham dengan cara kita mendemonstrasikannya dulu kepada keluarganya agar keluarga ini paham bagaimana sih cara merawat pasien waham. Jadi ada pasiennya, ada perawatnya, dan ada keluarganya. Jadi perawat ini mendemonstrasikan cara merawatnya di depan keluarga. Nah, jadi begitu untuk cara melatih keluarganya. Nah, setelah kita sebagai seorang perawat mendemonstrasikan cara-cara melatih keluarga, minta keluarga untuk mempraktekkan apa yang sudah tadi kita demonstrasikan, agar kita tahu bahwa memang keluarga ini sudah mampu untuk merawat pasien dengan waham. Kemudian yang keempat di sini adalah menjelaskan dan melatih keluarga untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik bagi pasien waham atau bagi klien waham. Yang pertama yang harus dilakukan untuk bisa melatih keluarga menciptakan lingkungan terapeutik adalah mendiskusikan anggota keluarga yang terlibat dalam perawatan klien. Jadi siapa saja anggota keluarga ini yang nanti akan merawat pasien atau merawat kliennya ini. Kemudian jelaskan setting lingkungan rumah yang mendukung perawatan pasien. Kemudian menganjurkan keluarga
untuk melibatkan anggota keluarga lainnya dalam merawat pasien. Jadi keluarga-keluarga yang nanti akan merawat pasien ini harus didiskusikan dengan perawat, dan nanti perawat akan melatih gitu ya bagaimana cara merawat pasien waham terhadap keluarga. Yang terakhir di sini menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow up, kemudian cara rujukan klien dan mencegah kekampuhan. Caranya dengan kita menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, kemudian kita jelaskan kemungkinan pasien ini akan kambuh dan pencegahan kekambuhan ya. Kemudian termasuk rutin minum obat ya di salah satu cara mencegah kekambuhan. Kemudian mengidentifikasi tanda-tanda kambuh, kita jelaskan apa saja tanda-tanda kambuh, dan jelaskan serta menganjurkan follow up dan merujuk ke pelayanan kesehatan kalau memang kambuh. Ya, kemudian anjurkan juga keluarga ini untuk segera periksa ke rumah sakit kalau obat yang diminum pasien ini sudah habis. Ya, jadi tidak sampai pasien ini putus dan terjadi kekambuhan. Di sini saya akan mempraktikkan video tentang waham kebesaran. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi. Perkenalkan, saya Perawat Fitri. Saya di sini yang bertugas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Mbak. Iya. Mbak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Nabila, tanggal lahirnya berapa ya? 1 Juni. Baik, senangnya dipanggil siapa Mbak? Panggil Nabila aja. Tujuan saya datang ke sini untuk membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan cara memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan mempraktekkan pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kira-kira waktunya 15 menit. Apa Mbak bersedia? Iya, boleh. Kalau begitu, tempatnya mau di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Baiklah, tadi saya lihat Mbak sedang menghitung jari. Mbak sedang menghitung apa? Kamu nggak tahu ya kalau aku lagi ikut lomba matematika Olimpiade Nasional loh. Saya mengerti bahwa Mbak merasa sedang mengikuti Olimpiade, tapi yang sekarang Mbak rasakan tidak seperti yang orang lain lihat. Loh, masa? Ini buktinya. Coba Mbak perhatikan lagi, apa sekarang Mbak sedang mengikuti Olimpiade? Kalau boleh saya tahu, kenapa Mbak berpikir sedang mengikuti Olimpiade? Soalnya kata orang tua saya itu harus pindah matematika. Terus kalau nilai saya itu turun, saya itu suka dipukul, terus dikurung di kamar, suruh belajar, nggak boleh makan kalau nilai saya jelek. Memang keinginan Mbak sebenarnya itu apa sih? Saya suka menulis, saya pengen jadi penulis. Mbak sukanya menulis apa ya? Apa aja, kayak cerita-cerita gitu. Wah, bagus sekali ya kegemaran Mbak. Bagaimana kalau kegiatan menulis kita dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Mbak? Emang boleh? Boleh banget dong. Ya udah, mau. Baiklah, nanti kita masukkan ke jadwal harian ya Mbak. Iya. Baik Mbak. Setelah kita berbincang-bincang tadi, bagaimana perasaannya Mbak? Saya senang soalnya nanti mau dibolehkan nulis, tapi beneran ya, nggak bohong. Iya, boleh. Baik, untuk pertemuan hari ini sepertinya cukup. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya Mbak. Besok saya akan datang lagi untuk latihan menulis ya Mbak, seperti yang Mbak katakan tadi. Untuk waktu tempatnya mau seperti ini atau ada perubahan? Iya, kayak gini aja nggak apa-apa. Baiklah, nanti saya akan datang ke sini seperti jam tadi ya Mbak. Ada yang mau ditanyakan Mbak? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya permisi dulu ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Pagi, suster. Masih ingat dengan saya? Masih. Baiklah, siapa coba Mbak bisa disebutkan? Suster Fitri. Ya betul sekali Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak saat ini? Baik. Baik ya Mbak. Sesuai janji kemarin, kedatangan saya kemari yaitu mengidentifikasi kemampuan positif pada Mbak dan membantu mempraktekannya. Kira-kira waktunya 15 menit ya Mbak. Apa Mbak bersedia? Iya, boleh. Baiklah, tempatnya di sini ya Mbak. Iya, di sini aja. Baik Mbak. Sesuai janji kemarin Mbak bilang Mbak suka menulis ya? Iya, suka menulis. Selain menulis, ada lagi nggak kegiatan yang Mbak sukai? Sebenarnya banyak, tapi saya suka menulis. Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita latihan menulis? Mbak bisa menulis apa saja yang Mbak inginkan. Iya, boleh. Saya nanti mau nulis cerita deh. Baik, coba ini Mbak ditulis ya Mbak. Ini ada kertas sama poin-poinnya. Coba Mbak mau menulis apa? Dah. Coba saya lihat. Wah, bagus sekali ya Mbak. Mbak menulis ceritanya. Kira-kira Mbak ini suka menulis dari kapan? Sebenarnya dari lama, dari kecil, tapi nggak boleh nulis. Katanya suruh belajar matematika aja. Jadi kalau nulis, diam di kolom. Oh gitu ya Mbak. Dan ini bagus sekali Mbak. Cerita Mbak bagus sekali loh ini yang Mbak tulis. Tidak semua orang bisa menulis seperti ini loh Mbak. Sepertinya cerita ini bisa dikembangkan dan diteruskan kelanjutannya ya Mbak. Iya. Sekarang bagaimana Mbak perasaannya setelah kita berbincang-bincang dan menulis cerita? Senang sekali soalnya nggak perlu takut lagi dipukul. Dia bisa nulis. Iya, jadi Mbak nggak perlu takut lagi ya Mbak. Kalau Mbak pengen menulis cerita atau menulis apapun yang Mbak pengen, Mbak tinggal bilang aja ke perawat. Nanti perawat akan membantu Mbak. Iya. Nah, kalau begitu Mbak bisa melanjutkan cerita Mbak yang tadi ya. Nanti kalau saya kemari, boleh saya lihat cerita yang Mbak buat? Boleh. Baik, untuk kegiatan menulis kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Mbak. Iya. Untuk pertemuan hari ini sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Besok saya akan datang lagi untuk berlatih cara minum obat yang benar. Untuk waktu dan tempatnya mau seperti ini atau ada perubahan? Boleh seperti ini aja. Baik Mbak, kalau begitu besok saya akan datang kemari dengan jam yang sama ya Mbak. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat Masih pagi. ingat dengan saya? Masih Perawat Fitri. Iya betul sekali. Saya Perawat Fitri ya Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik sekali. Saya senang hari ini. Baik Mbak, di sini saya yang bertugas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Mbak. Iya. Saya akan merawat Mbak selama Mbak di rumah sakit ya Mbak. Kedatangan saya kemari yaitu untuk mengajarkan dan melatih cara minum obat yang benar. Kira-kira waktunya 15 menit. Apa Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Sebelum kita berlatih meminum obat, boleh saya lihat cerita yang telah Mbak tulis dan buku kegiatan harian Mbak? Boleh. Ini buku cerita. Ini yang catatan harian. Wah, bagus sekali ya Mbak ceritanya. Kegiatan harian Mbak juga dilaksanakan dengan baik. Kalau begitu, kita berbincang-bincang mengenai obat ya Mbak. Jadi Mbak kan punya 3 macam obat.
Yang warna orange itu namanya CPZ, gunanya agar Mbak lebih tenang. Yang warna putih namanya THP, gunanya agar Mbak bisa rileks. Dan yang warna merah jambu namanya HLP, gunanya agar pikiran Mbak lebih teratur. Semuanya diminum 3 kali ya Mbak, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan 7 malam. Sebelum Mbak minum, Mbak cek dulu label obatnya. Apa benar itu nama Mbak, berapa butir yang harus diminum, jam berapa minumnya, dan apakah nama obatnya sudah benar. Obat ini Mbak minum dengan teratur ya. Jangan menghentikan sebelum berkonsultasi atau mendapat perintah dari dokter. Kalau Mbak merasa mulut Mbak kering setelah minum obat, Mbak bisa menghisap es batu. Es batunya Mbak bisa minta ke perawat ya Mbak. Bagaimana? Apakah Mbak mengerti? Iya, saya mengerti. Coba Mbak bisa sebutkan obatnya apa aja? Obatnya yang orange CPZ, terus yang putih THP, terus yang warnanya merah jambu HLP. Bagus sekali Mbak, Mbak bisa menyebutkan dengan tepat. Untuk kegiatan minum obatnya, masukkan ke dalam kegiatan harian ya Mbak seperti biasanya. Untuk pertemuan hari ini sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya Mbak. Besok saya akan datang lagi untuk mendiskusikan kebutuhan Mbak yang lain, kemampuan yang dimiliki, dan memilih yang akan dilatih. Untuk waktu tempatnya, mau seperti ini atau ada perubahan Mbak? Seperti ini saja. Baiklah, ada yang mau ditanyakan Mbak? Enggak. Kalau begitu dan tidak ada yang mau ditanyakan, saya permisi dulu ya Mbak. Iya. Besok saya akan kesini seperti tadi dengan jam yang sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi. Masih ingat dengan saya ya? Masih. Ya, coba Mbak disebutkan siapa? Perawat Fitri. Baik, betul sekali. Saya perawat Fitri. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik. Baik, di sini saya perawat yang bertugas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Mbak. Kedatangan saya ke sini, saya akan mendiskusikan kebutuhan Mbak yang lain, kemampuan yang dimiliki, dan memilih yang akan dilatih. Kira-kira waktunya sekitar 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Mbak, untuk waktunya di sini ya Mbak. Sebelum mendiskusikan kebutuhan Mbak yang lain, boleh saya lihat kegiatan hariannya? Boleh. Ini. Baik, untuk ceritanya Mbak menulis lagi atau tidak Mbak? Ini sudah selesai satu cerita. Baik Mbak. Bagus sekali ya Mbak. Mbak bisa melakukan kegiatannya dengan baik. Dan ceritanya Mbak ini melanjutkan cerita yang kemarin ya Mbak? Iya, masih melanjutkan yang kemarin. Bagus, ini bagus sekali Mbak untuk alur ceritanya. Baik Mbak, sesuai perjanjian kemarin, Mbak kan sudah baik dalam menulis seperti yang Mbak inginkan. Kira-kira Mbak punya kegiatan apa yang Mbak inginkan? Sebenarnya saya suka berolahraga, sama saya suka memasak. Olahraga seperti apa yang Mbak suka? Kayak senam gitu. Jadi Mbak suka olahraga senam dan memasak ya Mbak? Iya. Nah, kalau senam itu biasanya ada pada hari Jumat pagi. Mbak juga bisa mengikuti senam pagi kalau hari Jumat. Emang boleh? Kalau misalnya boleh, mau deh. Terus kalau masaknya gimana? Untuk memasak, Mbak bisa membantu juru masak di dapur. Kalau untuk makan siang, Mbak mau tidak memasaknya bersama juru masak? Mau. Iya Mbak. Sehabis ini saya akan berbicara ke juru masak agar Mbak bisa ikut memasak di dapur. Untuk kegiatan senam dan memasak, kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Mbak. Ya, terus. Untuk pertemuan hari ini sepertinya sudah cukup. Apa ada yang mau ditanyakan Mbak?
Iya, boleh. Nanti saya bicara sama juru masak dulu di dapur, nanti Mbak bisa membantunya. Terus kalau senamnya juga boleh nanti hari Jumat Mbak langsung ikut aja ya. Iya, Baik Mbak, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi? nggak ada, cukup. Baik, kalau tidak ada, saya permisi dulu ya Mbak. Terima kasih atas waktunya.